Di suatu sore yang kelabu, 6 mahasiswa dari sebuah universitas ternama berkumpul di aula kampus. Mereka adalah Ayu, Bima, Widya, Nur, Anton, dan Wahyu. Mereka telah terpilih untuk melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil di pelosok negeri. Desa itu, yang disebut sebagai Desa Penari oleh penduduk setempat, terletak di tengah hutan lebat yang jarang terjamah manusia. Meskipun kabar tentang desa tersebut dibalut berbagai cerita misterius, mereka tetap semangat menjalani KKN. Ini hanya cerita rakyat, pikir mereka, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, mereka tak menyadari bahwa cerita-cerita tersebut hanyalah permulaan dari kengerian yang menanti di sana. Perjalanan menuju Desa Penari tidak mudah. Mobil yang membawa mereka harus melewati jalan-jalan berbatu yang menanjak, melintasi hutan yang rimbun, dan melewati beberapa jembatan kayu yang tampak rapuh. Ketika mereka akhirnya tiba di desa tersebut, suasana sudah berubah menjadi gelap, dan kabut mulai turun, menutupi sebagian besar desa. Desa Penari tampak sunyi, dengan rumah-rumah kayu yang terlihat tua dan lapuk. Penduduk desa menyambut mereka dengan ramah, meskipun ada kesan ketakutan di mata mereka. Kepala desa, seorang pria tua bernama Pak Men, menyambut mereka dengan senyum tipis yang hampir tak terlihat. Selamat datang di Desa Penari, saya harap kalian bisa membantu desa ini selama beberapa bulan ke depan. Namun, ada satu hal yang harus kalian ingat, tolong jangan pernah keluar dari batas desa setelah matahari terbenam, ujar Pak Men dengan nada serius. Ayu dan teman-temannya mengangguk, meskipun mereka merasa peringatan itu hanya sekedar adat istiadat setempat. Mereka menempati sebuah rumah tua yang telah disediakan oleh penduduk desa. Rumah itu berada di pinggir desa, menghadap langsung ke hutan yang tampak gelap dan menyeramkan. Pada malam pertama, Nur merasa ada yang aneh. Suara-suara aneh terdengar dari arah hutan. Seperti suara gamelan yang perlahan-lahan menghilang dihembus angin malam. Nur mengintip keluar jendela, tetapi yang dilihatnya hanya kegelapan dan bayangan pepohonan yang bergoyang-goyang ditiup angin. Sudah malam, sebaiknya kita tidur, besok kita harus mulai bekerja, kata Bima dengan suara rendah. Namun, sebelum tidur, Bima sempat keluar rumah untuk merokok. Ketika ia kembali, wajahnya tampak pucat. Ada yang aneh di sini, gumam Bima pada dirinya sendiri. Namun, ia memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada yang lain. Di sudut matanya, ia sempat melihat sesosok bayangan hitam di pinggir hutan, menatapnya dengan tatapan kosong. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Ayu mulai merasa seperti ada yang mengawasinya setiap malam. Widya, yang biasanya ceria, mulai sering termenung. Setiap kali dia mencoba menceritakan apa yang dialaminya, dia merasa seolah-olah ada yang menahannya untuk berbicara. Anton dan Wahyu, yang biasanya penuh semangat, juga mulai berubah. Mereka seringkali terlihat lesu dan tak bersemangat. Pada suatu malam, Widya terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Rasa penasaran membuatnya memberanikan diri untuk mengintip keluar. Namun, yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti. Di luar sana, dia melihat Bima sedang berjalan perlahan menuju hutan, diikuti oleh sosok perempuan berpakaian putih dengan wajah pucat. Widya hendak berteriak memanggil Bima, tetapi suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Keesokan harinya, Bima ditemukan tergeletak di depan pintu rumah mereka, tak sadarkan diri. Ketika ia sadar, Bima tidak ingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Namun, sejak saat itu, kesehatannya semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan ia seringkali mengigau tentang sosok perempuan yang menari di antara pepohonan. Rasa takut mulai melanda seluruh kelompok. Mereka mencoba bertanya kepada Pak Men tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi pria tua itu hanya memberi peringatan yang sama, jangan pernah mendekati hutan, terutama saat malam hari. Akhirnya, Nur, yang memiliki indera keenam, mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Dia merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengintai mereka dari balik bayangan. Nur kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada seorang penduduk desa yang lebih tua, seorang nenek yang dikenal sebagai Bu Lanting. Bu Lanting akhirnya bercerita dengan suara gemetar, dulu, desa ini memang ramai.
Namun, semuanya berubah ketika seorang penari wanita tewas dengan cara yang mengenaskan di hutan itu. Sejak itu, arwahnya tak pernah tenang. Banyak orang yang hilang di hutan itu dan tak pernah kembali. Cerita itu menambah ketakutan mereka. Mereka mulai menyadari bahwa Bima mungkin telah melakukan sesuatu yang melanggar aturan tak tertulis di desa tersebut. Mereka memutuskan untuk menghentikan kegiatan KKN lebih awal dan segera meninggalkan desa tersebut. Namun, desa itu tidak semudah itu melepaskan mereka. Pada malam terakhir mereka di desa penari, Nur bermimpi tentang seorang wanita berpakaian putih yang menari dengan gerakan lambat namun anggun di tengah hutan. Wanita itu menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian. Saat terbangun, Nur mendapati Bima sudah tidak ada di dalam rumah. Bersama yang lain, Nur mencari Bima di seluruh desa, namun yang mereka temukan hanyalah sepasang sandal milik Bima di tepi hutan. Di samping sandal itu, ada sehelai kain putih yang dipenuhi dengan noda darah. Tanpa membuang waktu, mereka segera meninggalkan desa itu. Dalam perjalanan pulang, suasana hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan. Bima tidak pernah ditemukan, dan tidak ada yang berani kembali ke desa tersebut untuk mencarinya. Setibanya di kampus, mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak universitas. KKN di desa penari segera ditutup, dan desa itu perlahan-lahan dilupakan oleh banyak orang. Namun, bagi mereka yang pernah mengalaminya, kenangan tentang desa itu dan arwah penari yang gentayangan akan terus membayangi mereka seumur hidup. Setelah mereka meninggalkan desa penari, kehidupan Ayu, Nur, Widya, Anton, dan Wahyu tidak pernah kembali normal. Trauma dan bayangan peristiwa menyeramkan di desa itu terus menghantui mereka. Namun, apa yang mereka kira sudah selesai, ternyata hanya permulaan dari teror yang lebih mengerikan. Kembali ke kampus, mereka mencoba menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi bayangan desa penari terus mengintai di sudut-sudut pikiran mereka. Nur yang paling sensitif terhadap hal-hal gaib, mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang mengikutinya sejak mereka meninggalkan desa. Setiap malam, ia sering mendengar suara-suara aneh di kamarnya, seperti langkah kaki halus yang mendekat, tetapi ketika ia menoleh, tak ada seorang pun di sana. Widya pun mengalami hal yang serupa. Suatu malam, ia terbangun karena merasakan ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Saat ia menyalakan lampu, ia melihat bayangan perempuan berpakaian putih di sudut kamarnya, dengan mata kosong menatapnya. Widya menjerit ketakutan, namun bayangan itu lenyap secepat kilat saat temannya datang berlari ke kamarnya. Anton, yang biasanya skeptis tentang hal-hal gaib, mulai mengalami mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Bima yang memanggilnya dari kegelapan, meminta tolong. Namun, setiap kali ia mencoba mendekat, sosok Bima akan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, makhluk dengan wajah rusak, mata kosong, dan tubuh penuh darah. Mimpi ini membuat Anton tak bisa tidur, dan ia mulai merasakan kehadiran Bima di sekitarnya, bahkan saat terjaga. Puncak dari semua kejadian ini terjadi ketika Wahyu tiba-tiba menghilang. Teman-temannya mencari ke berbagai tempat, tetapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Pihak kampus mengira Wahyu pergi tanpa izin, mungkin untuk mencari ketenangan setelah kejadian di desa penari, tetapi Ayu dan yang lainnya tahu, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Beberapa hari setelah Wahyu menghilang, Ayu mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kata, "Tolong." Ayu merasa pesan itu berasal dari Wahyu, tetapi ketika ia mencoba menelepon nomor tersebut, tidak ada jawaban. Ketika dia menunjukkan pesan itu kepada yang lain, mereka semua merasa ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Suatu malam, Ayu bermimpi buruk tentang Wahyu. Dalam mimpinya, Wahyu terjebak di suatu tempat gelap dan lembab, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang menari dengan gerakan lambat. Mereka bukan manusia, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan. Di sana, Wahyu terus berteriak meminta tolong, namun suaranya tidak terdengar. Ketika Ayu terbangun, ia merasakan kehadiran sesuatu di kamarnya. Suasana menjadi dingin, dan di sudut matanya, ia melihat bayangan yang sama, sosok perempuan berpakaian putih yang berdiri diam di sudut ruangan. Sosok itu menatap Ayu dengan tatapan dingin, seolah menuntut sesuatu darinya.
Dengan perasaan ketakutan, mereka berkumpul untuk membahas apa yang harus dilakukan. Mereka yakin bahwa sesuatu dari desa penari telah mengikut mereka, dan sekarang mengincar satu persatu dari mereka. Nur, yang sejak awal merasakan ada sesuatu yang salah, mencoba mencari bantuan dari seseorang yang dikenal sebagai paranormal di kota mereka. Paranormal tersebut, seorang wanita tua dengan kemampuan spiritual yang kuat, mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Setelah mendengarkan, dia mengatakan bahwa arwah di desa penari telah terikat pada mereka karena pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu dari mereka. Arwah penari itu menuntut balas, dan dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya, kata wanita tua itu dengan nada serius. Dia menyarankan mereka untuk kembali ke desa penari dan mencoba melakukan ritual permohonan maaf di tempat di mana kejadian itu pertama kali terjadi. Meskipun takut, mereka menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang menghantui mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa penari, meskipun ketakutan membayangi langkah mereka. Setibanya di sana, mereka disambut dengan keheningan yang lebih mencekam daripada sebelumnya. Desa itu tampak lebih kosong dan terlupakan. Tak ada seorang pun yang menyambut mereka, dan rumah-rumah tampak seperti sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Dengan bimbingan paranormal tersebut, mereka menuju ke hutan tempat Bima menghilang. Hutan itu tampak lebih gelap dan menyeramkan dibandingkan sebelumnya. Udara di dalamnya terasa berat, seolah-olah menekan mereka dari semua sisi. Di tengah hutan, mereka menemukan tempat yang pernah dikunjungi Bima. Paranormal itu mulai memimpin ritual dengan penuh konsentrasi, mengucapkan doa-doa dan memohon maaf kepada roh yang ada di sana. Nur merasakan ada sesuatu yang bergerak di sekitar mereka, bayangan-bayangan yang perlahan mendekat. Namun, di tengah-tengah ritual, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan perempuan berpakaian putih muncul di hadapan mereka, matanya yang kosong menatap mereka dengan kebencian mendalam. Paranormal itu memperingatkan mereka untuk tetap tenang dan melanjutkan doa-doa mereka. Tiba-tiba, Widya merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, ia melihat wajah Bima, tetapi wajah itu rusak, dengan darah mengalir dari matanya. Widya menjerit, tetapi paranormal itu segera menenangkan mereka, mengatakan bahwa ini adalah ujian terakhir. Jika mereka berhasil, arwah tersebut akan pergi, tetapi jika gagal, mereka semua akan terjebak di desa itu selamanya. Dengan segenap keberanian, mereka melanjutkan ritual tersebut. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, bayangan perempuan itu mulai memudar, dan suasana hutan perlahan kembali normal. Paranormal itu memberitahu mereka bahwa arwah penari itu telah menerima permohonan maaf mereka, tetapi mereka harus pergi sekarang juga dan tidak pernah kembali. Mereka segera meninggalkan desa penari, kali ini untuk selamanya. Dalam perjalanan pulang, mereka semua merasa lega meskipun masih ada sisa-sisa ketakutan di dalam hati mereka. Mereka tak pernah lagi diganggu oleh kejadian-kejadian aneh setelah ritual tersebut, namun mereka semua sepakat untuk tidak pernah menceritakan apa yang telah terjadi kepada siapapun. Meski mereka selamat, kenangan tentang desa penari tetap hidup dalam benak mereka, menjadi mimpi buruk yang tak pernah sepenuhnya hilang. Bima dan Wahyu tetap hilang tanpa jejak, menjadi bagian dari kengerian yang tak pernah terpecahkan di desa itu. Mereka semua belajar bahwa ada beberapa hal yang seharusnya tidak pernah diganggu, bahwa ada tempat-tempat yang lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri, tersembunyi dalam bayang-bayang. Dan meskipun mereka telah kembali ke dunia nyata, bayangan desa penari akan selalu ada di sana, mengintai dan menunggu. Setelah mereka kembali dari desa penari, kehidupan mereka berangsur-angsur membaik. Meskipun bayangan masa lalu masih menghantui, mereka berusaha keras untuk melanjutkan hidup. Namun, kengerian yang mereka alami tidak benar-benar berakhir. Teror berikutnya datang dengan cara yang lebih halus, tetapi lebih mengerikan. Pada suatu malam yang dingin, Anton sedang berada di perpustakaan kampus untuk menyelesaikan tugas. Ruangan itu sepi, hanya ada beberapa mahasiswa yang tersebar di berbagai sudut. Suara halaman buku yang dibalik dan dentingan keyboard komputer adalah satu-satunya yang terdengar.
Waktu menunjukkan pukul 11 malam, dan sebagian besar mahasiswa sudah pulang. Anton, yang sudah tenggelam dalam pekerjaannya, merasakan suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya di sekelilingnya mulai meredup, lampu-lampu di atasnya berkedip-kedip seolah-olah listrik mengalami gangguan. Ia mencoba mengabaikannya, namun suasana semakin mencekam. Saat ia mengangkat kepala, Anton melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di salah satu sudut perpustakaan, di antara rak-rak buku, berdiri sosok yang ia kenal betul, Wahyu. Namun, ada yang salah dengan penampilan Wahyu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya dibalut pakaian yang sudah kumal, seperti yang terakhir kali ia lihat di Desa Penari. Wahyu menatap Anton dengan tatapan kosong, bibirnya bergerak perlahan, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Anton merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Suara di sekelilingnya tiba-tiba menghilang, seperti dunia berhenti berdetak. Wahyu mulai bergerak mendekati Anton, dengan langkah-langkah pelan namun pasti. Semakin dekat, wajahnya semakin jelas terlihat, dan semakin terlihat bahwa itu bukanlah Wahyu yang ia kenal. Wajah itu tampak terdistorsi, penuh luka dan darah. Anton ingin berteriak, tetapi suaranya terperangkap di tenggorokannya. Seketika, lampu-lampu perpustakaan padam total, menyisakan Anton dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, ia merasakan kehadiran Wahyu semakin dekat. Nafasnya terasa di belakang lehernya, dingin dan menusuk. Anton meraba-raba dalam kegelapan, mencoba menemukan jalan keluar, tetapi yang ia temukan hanyalah dinding dingin dan keras di belakangnya. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin mencengkram pergelangan tangannya. Anton menoleh dengan panik, dan di sana, dalam kegelapan, ia melihat mata Wahyu yang kosong, menatapnya dengan tatapan yang tidak manusiawi. "Kamu tidak seharusnya meninggalkan desa itu," suara Wahyu terdengar lirih namun jelas, menggetarkan jiwa Anton. Dengan segenap tenaga, Anton berhasil melepaskan diri dari cengkraman itu dan berlari menuju pintu keluar perpustakaan. Namun, saat ia tiba di pintu, perpustakaan itu tampak berubah. Rak buku yang seharusnya ada di tempatnya, kini berubah menjadi lorong panjang yang gelap dan berliku, seperti membawa Anton kembali ke hutan di Desa Penari. Anton mencoba melawan perasaan takut yang semakin mengguncang. Dengan kecepatan yang semakin meningkat, ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Di sepanjang lorong, ia bisa mendengar suara langkah kaki yang mengejarnya, semakin cepat dan semakin dekat. Suara itu bukanlah suara langkah manusia, melainkan suara yang teredam, seolah-olah makhluk yang mengejarnya tidak berjalan di atas tanah. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berlari selama berjam-jam, Anton melihat cahaya kecil di ujung lorong. Ia berlari sekuat tenaga menuju cahaya itu, berharap itu adalah pintu keluar. Ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa itu bukanlah pintu keluar, melainkan sebuah cermin besar yang memantulkan bayangannya. Di dalam cermin itu, Anton melihat dirinya sendiri, namun di belakangnya, bayangan Wahyu dan sosok perempuan berwajah pucat dari Desa Penari berdiri. Mereka menatapnya dengan mata yang penuh kebencian, wajah mereka terdistorsi dalam kengerian yang tak terbayangkan. Seketika, Anton merasa tubuhnya ditarik ke dalam cermin itu. Ia merasakan dunia berputar di sekelilingnya, cahaya semakin menyilaukan, hingga ia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Dan dalam sekejap, semuanya gelap kembali. Anton terbangun di lantai perpustakaan, napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya berkeringat dingin. Perpustakaan kembali seperti semula, lampu-lampu menyala terang, dan tidak ada tanda-tanda sosok Wahyu, atau perempuan itu. Mahasiswa lain menatapnya dengan keheranan, beberapa mendekat untuk menanyakan apakah ia baik-baik saja. Dengan gemetar, Anton berdiri dan meninggalkan perpustakaan tanpa sepatah kata pun. Meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan, ia tahu dalam hati bahwa kengerian dari Desa Penari belum benar-benar berakhir. Bayangan Wahyu dan sosok perempuan itu terus membayangi pikirannya, seperti peringatan bahwa sesuatu yang lebih mengerikan masih menanti. Tak lama setelah kejadian di perpustakaan, Ayu mulai mengalami kejadian serupa.
Setiap kali ia melihat cermin, ia merasa ada yang aneh. Bayangannya tidak selalu bergerak sesuai dengan dirinya. Kadang-kadang, ia melihat bayangannya tersenyum, padahal ia tidak sedang tersenyum, atau bayangan itu bergerak lebih lambat dari seharusnya. Suatu malam, saat ia sedang bersiap tidur, Ayu berdiri di depan cermin di kamarnya. Ia menatap cermin itu dengan perasaan cemas yang tak jelas alasannya. Kemudian, tanpa peringatan, bayangannya dalam cermin berhenti mengikuti gerakannya. Bayangan itu menatapnya dengan mata yang tajam dan penuh kebencian, lalu perlahan-lahan tersenyum, senyuman yang dingin dan menyeramkan. Ayu mencoba berbalik dan lari, tetapi kakinya seperti tertahan di tempat. Cermin itu mulai bergetar, dan bayangan dalam cermin itu mulai bergerak sendiri. Bayangan itu mengulurkan tangan keluar dari cermin, meraih Ayu dengan cengkeraman yang kuat. Dalam kepanikan, Ayu berteriak sekeras-kerasnya, dan cermin itu pecah berkeping-keping, melemparkan pecahan kaca ke seluruh ruangan. Ketika pecahan kaca berhamburan, bayangan itu lenyap, meninggalkan Ayu terjatuh di lantai, gemetar dan ketakutan. Keesokan harinya, Ayu tidak berani menyentuh cermin manapun di rumahnya. Ia menutupi semua cermin dengan kain, takut bahwa bayangan itu akan kembali. Namun, bahkan tanpa cermin, Ayu merasakan kehadiran sesuatu yang jahat mengintai di sekelilingnya, membuatnya tak bisa tidur, dan terus-menerus merasa diawasi. Ketika mereka mulai merasa bahwa tidak ada tempat yang aman, Ayu, Nur, Widya, dan Anton akhirnya menghubungi paranormal yang sebelumnya membantu mereka. Paranormal tersebut menjelaskan bahwa ada energi negatif yang masih terikat pada mereka, dan bahwa desa itu telah meninggalkan jejak pada jiwa mereka. Ia menyarankan mereka untuk menjalani ritual pemurnian yang tidak hanya dilakukan di satu tempat, tetapi di berbagai lokasi yang terkait dengan kejadian aneh tersebut. Mereka akhirnya melakukan ritual tersebut dengan penuh kesungguhan. Setiap tempat yang terkait dengan pengalaman menyeramkan mereka dimurnikan, dan mereka memohon agar arwah-arwah yang masih terikat pada mereka diampuni dan dilepaskan dari dunia ini. Setelah ritual pemurnian, kejadian aneh mulai mereda. Namun, mereka semua tahu bahwa pengalaman ini telah mengubah mereka selamanya. Trauma dan rasa takut masih ada, tetapi mereka sekarang memiliki keyakinan bahwa dengan menghormati kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat, mereka bisa menemukan kedamaian. Meskipun kehidupan mereka kembali normal, mereka semua sepakat untuk tetap waspada, tidak pernah melupakan pelajaran dari pengalaman mengerikan mereka. Mereka menyadari bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, dan bahwa tidak semua misteri seharusnya diganggu atau diungkap. Dan meskipun teror itu telah berakhir, mereka tahu bahwa bayangan desa penari akan selalu ada, mengintai di balik kegelapan, siap untuk muncul kembali kapan saja jika mereka lengah. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu di cerita horor selanjutnya. Tentunya dengan cerita-cerita seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.